beli perhiasan emas sudah ada kodenya, tapi ternyata masih palsu. Waduh, gimana itu? Birdhand e-gold. Saving for future. Jadi beberapa saat ini aku sering dapetin banyak sekali perhiasan yang dinyatakan palsu gitu ya. Palsu dari segi apa? Palsu dari segi bahan, palsu dari segi berat, dan palsu dari segi kode. Jadi ciri-ciri perhiasan emas itu rata-rata ada kode-kodenya. Contohnya seperti ini. Nah, yang di kalung itu biasanya kodenya ada di pengaitnya seperti ini. Nah, itu ada kodenya 750 nih kebaliknya. 750, terus itu belakangnya ada tulisannya UPS. Nah, itu ada mereknya. Jadi selalu ada dua kode. Kode yang pertama adalah biasanya kode kadar. 750 itu berarti kadar 75%, yang dimana artinya 75%-nya emas dan sisanya bukan emas. Dan ini biasanya dihitung 750 kalau di Indonesia itu dianggap sebagai 17 karat. Dan ada kode produksi, jadi ada siapa yang memproduksi emas tersebut. Namun ada juga emas seperti ini. Nah, dari warna mungkin kurang lebih sama, tapi kalau kita lihat secara kaca pembesar di sini ada oksidasi gitu ya. Ini ya. Nah, ini ada oksidasinya. Oksidasi itu apa? Nah, emas yang murni itu tidak bisa kena oksidasi dengan sangat mudah. Jadi harus pakai bahan kimia khusus. Sedangkan untuk emas palsu hanya kena keringat manusia biasa saja sudah bisa oksidasi, artinya seperti karatan pada besi. Terus kita harus beli di mana? Kita harus percaya dengan siapa? Untuk saat ini karena terlalu banyak sekali penipuan emas asli dan palsu, saya sarankan Anda tidak mudah percaya dengan siapapun, termasuk dengan saya, gitu ya. Jadi tetap harus utamakan edukasi sebelum investasi. Kita harus tahu kapan waktunya beli, kapan waktunya jual, belinya di siapa, terus ciri-cirinya seperti apa, supaya kita juga nggak boncos gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ya kasus seperti ini yang contoh emas asli dan palsu, kita bisa lihat dari warnanya aja. Dari warnanya kelihatan ya. Jadi warna itu bisa jadi sama karena ada emas palsu yang dari Swasa. Nah, emas palsu dari Swasa itu sudah ada di video saya yang di YouTube. Nah, kalian bisa lihat, mungkin linknya nanti saya taruh di atas ini atau taruh saya di bawah sini ya. Jadi emas palsu ini biasanya diproduksi dari negara sebelah, gitu ya. Negara kita ada nggak? Ada, gitu ya. Jadi banyak sekali, ada yang diisi dengan pasir, ada yang diisi dengan jarum, ada yang diisi dengan minyak, diisi dengan besi, diisi dengan tungsten, diisi dengan macam-macam lah. Jadi intinya emas itu dinilai dari dua hal saja. Yang pertama adalah dari beratnya, dan yang kedua dari kadar kemurniannya. Jadi biasanya para pemalsu ini mereka membuat emas dengan kadar yang cukup tinggi dan diisi dengan benda-benda lain yang harganya lebih murah agar beratnya meningkat. Nah, ketika mereka mau jual ke toko-toko emas, misalnya peleburan seperti saya, biasanya kita harus buka dulu, karena kalau kita nggak buka dulu isinya seperti apa, kita nggak potong seperti apa, mungkin dengan proses yang lebih ekstrim lagi, dilebur terlebih dahulu lalu kita murnikan, itu akan lebih mengurangi resiko kita rugi. Nah, sebagai orang awam, mungkin teman-teman di sini semua yang nggak pernah beli emas sebelumnya, atau mungkin nggak punya tempat peleburan juga kan, nah lebih baik kita cek keasliannya dengan cara khusus. Nah, buat yang pengen tahu untuk belajar tentang memeriksa emas asli atau palsu lebih lanjut, bisa hubungin saya gitu ya. Nanti saya akan ajarkan semuanya secara mendetail gimana caranya untuk membedakan emas asli dan palsu, penipuannya seperti apa aja modusnya. Nah, kalau yang di video ini itu pemalsuan emas dengan pengisian pasir di dalamnya. Oke, buat teman-teman, teruslah berinvestasi, kuasailah apa yang kamu kerjakan, belajar terlebih dahulu karena investasi terbaik adalah leher ke atas. Semakin kamu banyak tahu, semakin mudah untuk kamu menjalankan investasi dan semakin bisa mengurangi keboncosan dan menambah cuan. Itu yang paling penting. See you in the next video. Birdhand e-gold. Saving for future.